Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan kumpulan berita Liga Indonesia dan Timnas Indonesia terbaru. Dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Akibat ulah supporter Madura United kena denda Rp125 juta. Madura United harus membayar denda total sebesar Rp125 juta dari Komite Disiplin PSSI. Hukuman ini diberikan karena ulah supporter saat laga pekan ke-34 Liga 1 2024-2025 melawan PSS Sleman. Dari total denda tersebut, Rp100 juta dikenakan kepada klub akibat penyalaan 7 buah flare oleh penonton di tribun timur sisi utara. Sementara panitia pelaksana pertandingan harus membayar Rp25 juta akibat kegagalan mengantisipasi kehadiran supporter PSS Sleman. Dalam keputusan resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram Madura United, dari dua peristiwa tersebut, manajemen Madura United harus membayar sanksi berupa denda sebesar Rp125 juta. Flare yang sangat merugikan. Semoga tidak terulang lagi dan lagi untuk musim berikutnya, tulis akun resmi Madura United dalam unggahan mereka. Bayangkara FC datangkan pemain naturalisasi timnas Kamboja sebagai ujung tombak. Klub promosi Liga 1, Bayangkara FC mendatangkan pemain timnas Kamboja, Andres Nieto sebagai pemain anyarnya di bursa transfer kali ini. Bayangkara FC tidak menunggu waktu lama untuk membangun kekuatannya demi bisa bersaing di kasta tertinggi lagi. The Guardian kini dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan striker timnas Kamboja, Andres Nieto. Hal ini sebagaimana dilansir dari akun ex-jurnalis Kamboja, Oan Saonat. Dalam cuitan pertamanya, Oan Saonat mengabarkan bila Andres Nieto dan Bayangkara FC telah sepakat secara lisan untuk bergabung. Kini, Oan Saonat menyatakan pengumuman Andres Nieto sebagai pemain Bayangkara FC tinggal menunggu waktu saja. Kesepakatan antara Bayangkara FC dan Andres Nieto semakin dekat, semuanya tinggal beberapa detail kecil dan pengumuman resmi, tulisnya. Andres Nieto merupakan striker yang baru saja dinobatkan sebagai Cambodia Footballer of the Year 2025. Ia menjadi top scorer Liga Kamboja dengan catatan 21 gol 5 assist dalam 27 pertandingan. Pemain berusia 29 tahun tersebut merupakan pemain naturalisasi timnas Kamboja. Ia membela timnas Kamboja sejak ASEAN Cup 2024 lalu, di mana ia mencatatkan 2 caps perdananya. Jika semuanya lancar, maka Andres Nieto menjadi rekrutan asing pertama Bayangkara FC untuk Liga 1 musim 2025-2026. Sebelumnya, Bayangkara FC juga dirumorkan berminat kepada Shane Patinama. Namun pemain timnas Indonesia itu telah memilih pelabuhan barunya yakni klub Thailand Buriram United. CEO Bayangkara FC, Sumarji menyatakan timnya kalah cepat dari jawara Liga Thailand tersebut. Buriram United sudah kasih tawaran dahulu, padahal kami juga sudah menjalani komunikasi dengan agennya. Terlambat saja, kata Sumarji. Al Nassr 1 kompetisi dengan Persib Bandung, prospek Kakang Rudianto CS hadapi Cristiano Ronaldo. Fans Indonesia menatap prospek Kakang Rudianto dan kawan-kawan berjibaku menghadapi Cristiano Ronaldo CS di final Liga Champions Asia 2 2025-2026. Prospek tersebut berpeluang menjadi kenyataan usai Al Nassr finish peringkat 3 klasemen Liga Pro Saudi, sehingga mereka berhak masuk ke ICL 2. Meski begitu prospek Al Nassr versus Persib serta Cristiano Ronaldo versus Kakang Rudianto perlu beberapa prasyarat. Prasyarat pertama adalah Ronaldo perlu memperpanjang kontraknya bersama klub superkaya Arab Saudi tersebut. Kontrak sang mega bintang berusia 40 tahun akan berakhir musim panas ini, dan kontrak baru belum tentu disepakati. Prasyarat kedua yaitu Persib harus lolos dari playoff Liga Champions Asia 2 2025-2026 pada Agustus mendatang. Jawara Liga 1 Indonesia saat ini sedang menunggu calon musuh dari Korea Utara yang belum tentu lulus lisensi klub profesional. Kakang sendiri sudah pemanasan bertemu bintang besar dengan bermain untuk ASEAN All-Star skala menang 1-0 atas Manchester United. Apabila Ronaldo bertahan di Al Nassr dan Persib lolos ke fase grup, belum tentu keduanya bertemu di Liga Champions Asia 2. Al Nassr berada di wilayah barat, sedangkan Persib ditempatkan di wilayah timur. Wakil dari dua wilayah baru akan bertemu pada babak final, seperti yang terjadi pada musim ini. Wakil Singapura Lion City Sailors kalah 1-2 dari utusan Uni Emirat Arab Sharjah FC pada babak final. Bisakah Persib melaju ke babak final dengan bertemu Al Nassr?
Rekan pemain asing berbondong pergi, David Da Silva tegaskan keinginan bertahan dan pensiun di Persib Bandung. David Da Silva tegaskan keinginannya bertahan di Persib Bandung walau rekan pemain asing berbondong pergi. David Da Silva rupanya menginginkan membela Persib Bandung hingga akhir karirnya. Penyerang asal Brasil itu akan berusia 36 tahun pada 12 November mendatang, sehingga akhir tersebut sudah dekat. Ia menjadi tulang punggung Maung Bandung besutan Bojan Hoda dalam mengarungi Liga 1-2 musim terakhir. Meski begitu menit bermainnya menurun drastis pada Liga 1 2024-2025 akibat cedera. Da Silva hanya bermain 21 kali, 13 kali sebagai starter, dengan hanya mencetak 8 gol di Liga 1 musim ini. Hal itu membuat Bojan Hoda terpaksa mengandalkan Rian Kurnia sebagai penyerang tengah, dengan sumber gol ditopang Ciro Alves. Kabar buruknya, Ciro Alves menjadi salah satu dari 4 pemain asing yang sudah menyatakan pergi dari stadion. 4 pemain asing tersebut meliputi Alves, Nick Kuipers, Kevin Ray Mendoza, dan Matteo Kochijan. 3 nama yang disebut pertama bisa dikatakan memiliki pengaruh lebih besar ketimbang Da Silva di lapangan. Melihat jumlah penampilan, seharusnya Da Silva lah yang memasuki era senjakala bersama Persib. Saya merasa senang berada di sini. Seperti yang pernah saya katakan, rencana saya adalah pensiun di sini, ujar Da Silva. Jai Itzes bicara persiapan Timnas Indonesia lawan Cina. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes mengungkapkan perkembangan persiapan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah menghadapi Cina, selang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menghadapi Jepang dalam laga tandang. 2 pertandingan terakhir ini akan menentukan kelanjutan upaya Indonesia dalam mengejar tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sementara ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin. Itzes dan rekan-rekannya ditargetkan finish di posisi ketiga atau keempat grup C agar bisa tetap bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi 2 pertandingan itu, Kluivert memanggil 32 pemain ke pemusatan latihan sejak 26 Mei lalu. Tetapi belum semua pemain yang dipanggil bergabung. Nantinya skuad akan dirampingkan menjadi 23 pemain. Itzes mengatakan tim menjalani persiapan dengan sangat baik. Untukku, ini latihan pertama, tapi aku dengar dari staf dan pemain lainnya bahwa latihan kami berjalan dengan baik sejak hari pertama, jadi kami mempersiapkannya dengan cara yang benar, ujar Jai Itzes. Bek Venezia FC itu mengatakan, pemusatan latihan yang mereka jalani sangat membantu para pemain memahami apa yang diinginkan pelatih. Itu membantu kami bahwa kami punya waktu yang sedikit lebih lama sekarang. Alih-alih hanya 3 hari justru kami punya waktu seminggu lebih bersama sebelum pertandingan. Jadi itu sangat membantu sekali, ujarnya. Sang kapten menegaskan pentingnya pertandingan ini. Tentu saja saya mengatakan ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Meski kami fokus pada pertandingan melawan Cina, ujar Itzes. Ia menambahkan, dengan memiliki waktu lebih banyak juga memudahkan pemain selama proses latihan. Skuad Garuda, kata Itzes, menjadi lebih leluasa memikirkan detail strategi dan permainan. Kami juga punya waktu luang untuk mengobrol satu sama lain, katanya. Itzes menuturkan, kekuatan terbesar Timnas Indonesia bukan pada kualitas individu pemain, melainkan tim secara keseluruhan. Kalian bisa menyaksikan di pelatihan masing-masing pemain saling bercanda, saling bertarung satu sama lain jika itu dibutuhkan, dan saya pikir kami punya hubungan yang baik di grup. Hal ini tentu saja membantu kami di laga selanjutnya, kata Itzes. Bakal debut bela Timnas Indonesia lawan Cina, Emil Audero tak grogi. Kiper Emil Audero akan menjalani debut membela Timnas Indonesia saat menghadapi Cina dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia akan menggantikan Martin Paes yang absen. Audero mengaku senang bakal tampil sebagai starter dalam debutnya bersama skuad Garuda. Saya senang berada di sini dan bersama tim di Jakarta, dan tentu saja punya kesempatan pertama kali menjadi starter membela Indonesia. Itu adalah suatu hal yang besar, ujar Emil Audero. Ia telah mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan ini. Saya tak grogi karena sepak bola menyenangkan dan saya mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Ujar penjaga gawang berusia 28 tahun ini.
Audero mengungkapkan dirinya fokus selama menjalani pemusatan latihan di bawah pelatih Patrick Kluivert. Semua pemain, kata dia, menjalani latihan dengan baik dan berharap bisa memberikan kemampuan 100% untuk mengalahkan Cina. Menurut dia, persiapan yang dilakukan saat ini lebih baik. Ada perkembangan dari latihan di Bali jika membandingkannya pada pertandingan terakhir. Kali ini kami punya banyak waktu untuk bersama. Jadi saya pikir kami di Bali punya kesempatan latihan bersama dan saling mengenal satu sama lain, katanya. Menjelang laga melawan Cina, Audero hanya fokus pada pertandingan. Meski begitu, ia meyakini setelahnya akan ada perasaan emosional karena bermain di kandang sendiri. Tapi yang paling penting tetap fokus pada apa yang saya lakukan. Apalagi saya punya hubungan yang erat dengan Indonesia karena saya lahir di sini. Jadi hal terindah adalah kalian semua yang mendukung kami di stadion yang kami miliki sebagai pemain, ujar Emil Audero. Dukungan supporter timnas Indonesia saat bermain di kandang sangat penting bagi para penggawa skuad Garuda untuk memenangkan pertandingan. Jadi tetap mendukung kami karena kalian semua pemain ke-12 kami, ujar Emil Audero.